Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim min suratil ahzabi faqala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي آية أخرى من سورة وبداية القلم قال وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال تعالى أيضا من سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم ونحن على هذه الآيات Al-Quraniyati insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah selalu menjadi yang utama kita mengawali dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan syukur yang senantiasa diperbaharui. Kita berdoa mudah-mudahan dengan selalu memperbaharui kesyukuran kepada Allah di setiap nikmat rezeki yang kita peroleh di dalamnya. Allah sertakan dengan keberkahan, dan rezeki yang berkah ini pula yang kita mintakan dengan Allah, semoga menjadi sebab di antara asbab untuk selamat hidup dunia kita dan lebih-lebih untuk selamat hidup kita kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan salawat beserta salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita pun berharap dengan kedatangan bulan yang baru yang merupakan bulan kelahiran beliau. Alhamdulillah, per malam tadi kita masuk bulan Ar-Rabi' Al-Awwal, bulan yang ketiga setelah Muharram dan Safar. Yang Ar-Rabi' Al-Awwal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikenali dengan bulan Maulid, ya. Dan semarak Maulid ini walhamdulillah, wabil khusus di kota kita Palembang Darussalam ini meriah, ya. Sudah dibuka tadi malam iftitah Maulid Arba'in. 40 malam berturut-turut di kota Palembang ini tak berhenti ada peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya 40, nanti khatam Maulid Arba'in, ada yang kemudian melanjutkan dengan Maulid Isrin. Arba'in tambah Isrin 60, 2 bulan tak berhenti-henti. Di Palembang ini ada senandung Maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang patut kita syukuri, dan semoga dengan kegembiraan kita seperti yang disebut oleh Allah di dalam surat Yunus. Allah mengatakan qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah karena asbab fadlullah wa birahmatihi, dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, yang dengan itulah hendaklah kalian gembira. Ini dalil maulid. Kalau ada yang nanya, ya, di surah Yunus ayat 58. Tidak ada rahmat yang paling besar yang pernah Allah turunkan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini kecuali kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Yang kedatangan beliau sendiri, diutusnya beliau sebagai Rasul pun disifatkan Allah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di dalam surat Yunus tadi itu kita diminta fabidzalika falyafrahu. Gembira dengan rahmat Allah, dan di antara rahmat Allah paling besar itu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu insyaallah dengan banyaknya peringatan Maulid, termasuk di masjid kita ini, insya Allah ada Maulid. Bahkan malam hari ini seperti yang disampaikan tadi, kita akan kedatangan Ustadz Dr. Adi Hidayat, ya. Insya Allah mudah-mudahan semua jamaah termasuk masyarakat Palembang bisa istifadah dengan penyampaian beliau pada malam hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan dengan semarak Maulid dan senangnya kita dengan kedatangan bulan Maulid ini, nah, itu nanti jadi saksi semua di hadapan Allah, agar kita semua diberhakkan untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara nikmat paling besar nanti di kehidupan akhirat setelah menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkumpul dan menatap wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi kita secara tertib dan rutin mengkaji tentang beliau. Kita sudah khatam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sekarang sedang mengkaji Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Ya, kita akan dapatkan kesimpulan. Walaupun mungkin kita sering dengar bahwa Nabi pernah mengucap, saya ini manusia macam kalian. Manusia biasa macam kalian. Tapi sesungguhnya Rasulullah itu, ini secara zatiah beliau, ya. Dan kita harus imani ini. Rasul itu bukan manusia biasa. Jangan terkecoh, ya. Kan Nabi pernah menyebut, ada kisah itu kan. Ada satu waktu 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Kebetulan Nabi lagi tak ada di tempat. Oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diterangkanlah ibadah Nabi macam mana. Salat malam Nabi, puasa Nabi, zikir Nabi, dan semua bentuk ibadah Nabi. Sehingga ketiga sahabat ini, apa bahasa orang hari ini? Insecure, betul, macam ini, macam tak pede, ya, melihat ibadah Nabi itu. Sehingga akhirnya ketiga-tiga sahabat itu berikrar dan didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang satu ngomong, kalau begitu aku nak puasa terus menerus. Nanti ada istilahnya puasa ini, dak berbuka-buka, ya. Puasa apa namanya? Wisol. Ya, puasa tiap hari sepanjang tahun, kecuali hari yang diharamkan untuk berpuasa yang 5 itu, 2 hari Id dan 3 hari Tasyrik. Yang kedua ngomong, kalau begitu aku nak sholat sepanjang malam, ndak tidur-tidur. Ya. Yang ketiga ngomong apa? Kalau begitu aku ndak bakal nikah. Jumlu fisabilillah. Wah, judul bioskop yang baru-baru ini, ya. Iya. Sepanjang hidup nak menjomblo, maksudnya ndak bakal nikah-nikah. Agar kemudian bisa menandingi atau paling tidak mendekati ibadah Nabi. Mungkin begitu niat mereka itu, ya. Nah, kemudian berlalulah mereka itu dari sisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik sampai ke rumah, diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, Nabi tadi ada 3 orang sahabatmu datang. Ini dikisahkan, ya, ceritanya itu. Sampai ikrar 3 sahabat itu. Akhirnya apa yang dibuat oleh Nabi? Nabi suruh panggil 3 sahabat itu. Dipanggillah 3 sahabat itu, menghadap kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Nabi, apakah kalian yang tadi mengatakan kadza wa kadza wa kadza, mengatakan ini dan ini? Yo Nabi, katanya. Maka Nabi kemudian mengucap apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini manusia paling bertakwa di antara kalian, tapi aku puasa, aku juga berbuka. Aku sholat, aku qiyam, aku tahajud, tapi aku juga tidur.
dan aku menikahi perempuan. Ya. Maksudnya apa? Nabi larang sahabat itu yang nak puasa wisol tadi itu, puasa nyambung tiap-tiap hari. Ya, ngapo dilarang oleh Nabi? Memberatkan itu. Ya, boleh jadi nanti di satu titik menjadi mudarat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesemangat kamu jangan puasa wisol. Ya itu mungkin lebih kurang. Nah, ada yang kemudian menarik tentang ini di perjalanan sahabat-sahabat itu justru ya, ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang wisol puasa beliau itu. Itu yang kemudian ditanya, "Tapi ya Rasul, bukankah engkau juga sering berpuasa wisol?" Ya. Lalu apa kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini nak nunjukkan spesialnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara umat-umat yang lain. Kan pernah kita singgung sedikit tentang istilah khosois, kekhususan-kekhususan yang hanya ada dengan Rasul, tidak untuk umat beliau, tidak untuk manusia yang lain. Makanya nanti sampai kepada kesimpulan kita bahwa Nabi itu bukan manusia biasa. Jadi waktu ditanya oleh sahabat, kadang-kadang kami tengok engkau wisol Nabi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni lastu kahayatikum. Ya, ini ucapan beliau di riwayat Bukhari dan Muslim. Aku ini sesungguhnya tidak sama seperti kalian. Inni yut'imuni rabbi wa yaskini. Ya, sesungguhnya kata Nabi itu Allah yang langsung bagi aku makan dan bagi aku minum. Ini ya. Jadi apa? Allah lah yang memberikan beliau itu asupan makanan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu walaupun puasa sering, nampak nanti misalnya di puasa bulan Sya'ban misalnya. Nanti ada ketemu riwayat Aisyah, Nabi itu tak pernah paling banyak puasa sunnah kecuali seperti apa yang beliau buat di bulan Sya'ban. Nanti di riwayat yang lain disebutkan sebulan penuh Nabi itu puasa di bulan Sya'ban, kecuali hari yang terakhir untuk membedakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Kan wisol itu berarti tiap-tiap hari. Tapi apa? Nabi yang kasih makan Allah. Ya, yang kasih minuman Allah, asupan Nabi itu langsung daripada Allah, sehingga puasanya Nabi itu kekuatan beliau itu sama dengan macam orang yang tak puasa. Ini ya, ini yang kemudian ada seorang syekh di Mesir mengatakan bahwa Nabi itu hidup dengan Tuhannya. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dengan Tuhannya. Ini spesialnya Nabi. Jadi jangan kita, ini Ustaz, sama Nabi itu pecah kita. Nabi ngucap, "Ana basyarun mislukum," saya manusia macam biasa. Iya, itu nak nunjukkan minta wadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi spesial. Ya, dalam hadis yang lain, contoh misalnya dalam riwayat Imam Al-Baihaqi itu ketemu pernyataan dari Sayyiduna Abbas. Siapa Sayyiduna Abbas ini? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Sayyidina Abbas punya anak Abdullah ibnu Abbas, menjadi orang yang paling alim dalam masalah tafsir dari kalangan sahabat. Satu waktu pernah menceritakan, ya, apa kata Abbas? Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran wa fi riwayatin maqtu'us sirra. Ada surra. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abbas, lahirnya itu sudah dalam keadaan makhtunan. Bahasa kitanya apa? Dikhitan. Ya. Lahir itulah sudah disunat. Sudah dalam keadaan disunat. Wa fi riwayatin maqtu'us sirra atau surra, dan sudah terpotong tali pusarnya. Kan spesial. Ada tak kita di sini yang lahir lah sudah Ustaz, aku juga mah itu. Tak kate gitu lah, besar-besar baru disunat. Ya, tali pusar belum terpotong. Nabi lah disunat dan tali pusarnya itu sudah dipotong. Masih lagi dari seorang syekh ya di Mesir, Syekh Yusri namanya. Banyak ceramah beliau di YouTube, bagus sebetulnya, tapi ceramahnya bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya pun banyak campur-campur bahasa Arab Ammiyah ya, yang bahasa Arab sehari-hari. Itu doktor dan dokter. Ya, doktor dan dokter. Dokter ilmu syariat sekaligus juga dokter. Jarang sekali hari ini yang menggabungkan dua itu ya. Jadi kata beliau, kata Syekh Yusri ini, ketika menjelaskan hadis Rasul dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan,
Sudah kemudian maqtu' sirah atau surah tadi itu, tali pusarnya yang sudah terpotong. Itu menjelaskan bahwa bahkan di dalam rahim Nabi sendiri, di dalam rahim ibunya beliau maksudnya, Aminah, wanita yang mulia itu tidak tergantung dengan tali pusarnya itu seperti umumnya manusia. Kita kan tahu biasanya tali pusar itu jalan untuk pengantar nutrisi dan oksigen dari seorang ibu untuk asupan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, itu tak berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, karena Allah lah yang langsung memberikan asupan dan gizi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali kepada kalimat tadi, memang Nabi itu bukan manusia biasa, ya. Nah, sehingga dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang keluar dari fisik Nabi pun bukan juga hal yang biasa. Asupan, nutrisi yang masuk ke dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak sama dengan kita manusia. Maka yang keluar dari fisik beliau pun tak sama dengan kita. Ini kita sampaikan ya, keterangan-keterangan ini. Kalau nanti mendengar ceramah di luar tak kaget lagi. Ini anggaplah sambut maulid ya. Jadi kita skip dulu yang fiqhus sirah nabawiyah karena sama-sama bahas Nabi sebetulnya. Ya, bahwa diriwayatkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tidur di rumah Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Ini sering diceritakan ya, Anas ini orang yang oleh ibunya Ummu Sulaim, nanti nama ibunya radhiyallahu anha, menghadiahkan anaknya Anas ini untuk Nabi. Nabi, aku nak kasih yang lain tak ada, nak kasih duit tak punya duit. Macam sahabat-sahabat yang lain waktu sambut Nabi hijrah ke kota Madinah. Aku nak kasih pakaian tak punya pakaian, nak kasih rumah tak punya rumah. Tapi aku punya budak, anak maksudnya ya, 10 tahun waktu itu. Anak ini kuhadiahkan untukmu Nabi. Jadi Anas ini punya posisi yang istimewa juga di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Nabi pernah tidur di rumahnya Anas ini. Ya, tidur ya di rumah Anas, rumah Anas bin Malik. Ya, tidak macam rumah kita. Rumah kita mungkin sejuk, ada AC-nya dan sebagainya. Sehingga Nabi waktu itu berkeringat, berpeluh, ya, banyak keluar keringat. Saat itulah kemudian datang ibu daripada Anas bin Malik ini, ya, melihat Nabi sedang istirahat tersebut dan banyak mengeluarkan keringat. Apa kemudian yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini? Diambilnya botol yang ada di rumah itu, yang biasa dia letak untuk simpan minyak wangi, ya, botol itu. Lalu keringat Nabi itu mungkin saking derasnya ya, mengucur, mungkin saking panasnya cuaca, diletakkanlah di tempat yang kemudian keringat itu bisa masuk dan ditampung oleh botol tersebut. Qadarallah, ketika itu dilakukan oleh Ummu Sulaim, istirahat Nabi itu selesai, beliau terbangun dan dilihatnya Ummu Sulaim itu sedang mengumpulkan keringatnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbangun lalu ditanya, "Wahai Ummu Sulaim, mengapa kau buat demikian?" Dijawab oleh ibunya Anas ini, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, "Naj'aluhu fi tayyibina," katanya. Rasul ini nanti nak aku masukkan, ku campurkan dengan minyak wangi yang ada di kami. Wa huwa min atyabit tayyibi, sehingga nanti dia menjadi seharum-harum minyak wangi, ya. Itu yang kemudian banyak dan bukan cerita dari Ummu Sulaim saja cerita ini, dan ini riwayatnya sahih dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, jangan coba-coba kalau keringat kita pahit, ya, rusak minyak wangi itu, ya. Ini dicampur, ya, diaduk dengan keringat Nabi, misk itu, misknya lah harum dicampur dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi harum. Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu satu waktu pernah menceritakan bahwa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamurru fi tariqin illa urifa annahu salakahu min tayyibihi. Kata beliau ini, tidaklah Nabi itu lewat di suatu jalan. Nah, Nabi lewat, kecuali sahabat-sahabat pasti tahu bahwa Nabi baru lewat dari situ. Dari mana mereka tahu? Dari semerbak keharuman yang keluar dari badan beliau. Ya, Nabinya lah lewat, lah pergi. Tapi orang tahu nih tadi pasti Nabi lewat sini. Ngapa? Karena harumnya
badan Nabi itu masih lagi temambu, ya masih lagi dirasai oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Ini keringat, ya, peluh, kan keluar dari badan. Apa lagi yang kira-kira keluar dari badan, Pak? Hah? Darah. Nah, darah. Kita lihat lagi darah ini ya. Jadi selain keringat beliau, nanti kita ketemu beberapa riwayat-riwayat lain yang menunjukkan apa yang keluar dari fisik beliau. Darah misalnya, darah Nabi SAW. Sama juga, bukan darah biasa. Kita nanti akan simpulkan dengan kalimat itu ya, bahwa Nabi itu memang bukanlah manusia biasa. Darah beliau misalnya, nanti ketemu beberapa riwayat bahwa ada beberapa sahabat itu yang meminum darah beliau. Ya, minum darah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu nama sahabat itu namanya Malik bin Sinan radhiyallahu an. Ya. Ini berlaku pada waktu perang Uhud. Perang Uhud itu kan perang yang, siapa yang menang perang Uhud itu ya? Ada seorang guru tuh nyebut remis, remis ya, macam main catur. Seri lah ya, draw. Ya. Draw. Mengapa dibilang begitu? Itu karena waktu itu sebetulnya umat Islam lah nak menang. Bagi yang sudah berangkat ke Tanah Suci, kalau yang ke Madinah ada city tour Madinah itu ke Jabal Uhud ya. Jabal Uhud. Nah, itulah kejadian perang Uhud itu di situ. Sekalian di sana tuh ada makbarah syuhada Uhud sekarang. Ada kuburan. Kalau di dekat Nabawi ada Baqi, di sana ada makbarah syuhada Uhud, tempat para syuhada Uhud di situ. Yang paling nampak itu ada batu-batunya, itu makamnya Hamzah ya bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang syahid di medan Uhud. Itu awalnya nampaklah menang, karena Nabi letak satu kunci kemenangan itu di atas bukit. Ada juga masih bukitnya itu. Kadang-kadang sama Mutawib disebut. Nah, itulah tempat di mana kemudian pasukan pemanah yang kemudian dipesankan oleh Nabi untuk diam di situ, jangan turun-turun apapun yang terjadi dalam peperangan. Ya, berlaku perang itu berlangsung, lah nampak menang sebetulnya. Ya, sudah mungkin tinggal pukul sekali lagi mundur, kalah lagi, sebagaimana kekalahan Quraisy atau orang kafir pada waktu perang Badar setahun sebelumnya. Tapi nampak kemudian yang di Jabal Uhud itu, yang di atas bukit itu, para pemanah Nabi itu mulai nampaknya tergelincir, ya, tergoda. Nampak di bawah itu, lah bagai-bagai pecahnya itu ya, lah ngumpul ke ghanimah, mungkin begitu ya, dalam kisah perang Uhud kan demikian. Nah, akhirnya apa? Setelah mereka kemudian tergoda ikut turun pemanah itu, dan itu dilihat oleh panglima perang kafir waktu itu, yang nanti panglima ini jadi panglima lagi ketika dia menjadi muslim. Siapa itu? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tengoknya nih, ada peluang. Ya, pemanah tadi turun, naik dia, bawa pasukan pemanahnya mengambil tempat dan pos yang tadi itu diduduki oleh pemanah-pemanah sahabat. Akhirnya apa? Berbalik keadaan itu. Tadilah nak menang, maka kemudian dipukul mundur kembali pasukan muslim. Nah, tadi makanya ada yang menyebut seri ya. Maka kemudian kita akan baca di situ Rasul paling banyak luka selama perang itu diantaranya perang Uhud. Ada sahabat Thalha bin Ubaidillah itu yang membentengi Nabi SAW. Ada yang nyebut sampai berpuluh bekas luka di badan Nabi pada waktu setelah kejadian perang Uhud itu ya. Saya baru dengar ceramah, tapi itulah afatul ilmi ini nisyan. Siapalah ceramah tadi malam itu? Tidak sengaja tengok di TikTok atau Buya Yahya atau Syekh Nuruddin Al-Banjari. Kata beliau, Nabi itu kalau pimpin perang pasti posisi beliau itu di mana kata beliau? Depan, tengah apa belakang? Depan Nabi itu kalau perang. Tapi tak pernah ada kisah dalam semua peperangan yang dipimpin langsung oleh beliau itu membunuh pihak musuh walaupun satu orang. Itu ternyata kalau dibaca dalam bab perang-perang Nabi itu memang tidak ketemu gitu itu. Nabi itu menjatuhkan musuhnya dan membunuh mereka itu. Ternyata kata beliau, Nabi itu kalau berperang itu lebih banyak membela diri baik. Karena seolah-olah beliau itu tidak ingin. Nah, ini bentuk rahmat Nabi itu, sampai dalam perang pun begitu. Ya, tak ingin ada satu pun yang mati lalu masuk neraka karena sebab tangan beliau. Ya. Maka bisa juga dibayangkan ketika beliau membela diri dalam perang Uhud misalnya, walaupun juga sudah dibentengi oleh sahabat,
Mungkin masih ada tusukan yang kena, pedang yang kena, atau panah yang nyasar dan sebagainya. Nah karena itu dalam perang Uhud ini, itu ketemu ada seorang sahabat namanya Malik bin Sinan. Tengok Nabi berdarah itu, diwadahinya darah Nabi SAW. Ya, lalu kemudian diminumnya. Itu satu. Ya, nama sahabat yang kedapatan minum darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua siapa? Abdullah bin Zubair. Bukan dalam keadaan perang, waktu Nabi bebekam, hijama, ya, kan bebekam, keluar darah, ya. Nah darah itu kemudian yang juga diminum oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan Nabi tidak cegah. Nah ini ya, Nabi tidak cegah kedua-dua sahabat itu meminum darah beliau. Bahkan Nabi mendoakan kedua mereka itu kebaikan dan keberkahan. Jadi sekali lagi, Nabi itu memang bukan manusia biasa. Tambahlah satu lagi ya, apa yang keluar dari fisik, makin kesini makin dunia nampak Ustaz. Itu ada keterangannya. Keringat sudah, darah sudah, apa lagi? Ya, air kencing. Air kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat itu ada seorang sahabiat. Sahabiat itu berarti sahabat wanita, sahabat perempuan, ya, yang tak sengaja terminum kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu diletakkan oleh beliau di rumahnya. Jangan dibayangkan Pak, apa dak kemampuan sahabiat itu kencing. Itu kencing kita, ya, 2 meter mambunya lah, mambu ancingnya itu, ya. Kan kita kini nyebut tentang Nabi, ya. Kalau kita ini banyu kencing, ini bukan banyu minum, ya, itu kencing kita, ini kencing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebut tak sama dengan kita. Maka kemudian apa yang berlaku? Waktu itu Nabi sedang tidur, dan ketika Nabi tahu, apa respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa Nabi marah misalnya? Tidak. Apa Nabi misalnya, wahai sahabiat, muntahkan misalnya, kan terminum benda najis, uji kita tadi, ya. Apa disuruh muntahkan oleh Nabi? Tidak. Tapi apa yang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lan tashtaki waja'a batniki abada. Ya, wahai sahabiat, mulai hari ini engkau tak akan sakit perut selamanya. Didoakan begitu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kemudian orang termasuk kita mungkin merasa aneh, ya. Ada niat apa Ustaz hadis yang itu? Ya, minum air yang demikian. Bagaimana mungkin kencing Nabi itu sampai diminum? Nah, pertama kita imani, pertama ini hadis ini mewujud, riwayat ini ada, ya, disampaikan, dan itulah kemudian kata para ulama nak nunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya keistimewaan, khosois yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, kita kan mengimani sebaik-baik ciptaan Allah dari makhluk-makhluk ini, itu pastilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahir batinnya, dalaman luarannya, pasti Nabi yang paling terbaik. Sifat, maka disebut uswatun hasanah. Ya, kita kalau disebut Nabi yang belagak siapa Pak? Ini pernah kita ngaji Sama'il dulu kalau masih teringat. Siapa yang teringat? Nabi Yusuf. Ya, sampai banyak perempuan waktu mengandung baca surah Yusuf. Ada seseibu bertanya, Ustaz, lagi ngandung, boleh tak kami baca surah Yusuf? Ya, apa yang kita pengen jawab Pak? Boleh tak orang hamil baca surah Yusuf? Boleh atau tidak? Kalau boleh atau tidak, pertanyaannya boleh-boleh baik, terserah dia, itu kan Al-Quran, sah. Sama kita macam baca Yasin, baca Al-Muluk dan sebagainya. Tapi karena agak kepo, kita tanyalah dikit kan, ngapo kamu lagi hamil baca surah Yusuf? Tahu Pak apa jawaban beliau? Ya, agar kaget anak yang lahir itu belaga ujinya itu, ya, pecah Nabi Yusuf. Yo kalau lanang, kalau betino mungkin maksudnya pecah Zulaikha, kalau ya pecah Imratul Aziz, ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya jangan dihalangi Pak, ada apa-apa, baca Quran kan bagus. Walaupun masalah belaga dengan idahnya ya tergantung jurai juga sebetulnya itu, ya, tergantung mak bapaknya juga, ya. Nah, tapi jangan halau dia untuk baca surah Yusuf. Ada guru kita dulu sebut ketampanan Nabiullah Yusuf alaihi salam itu mengambil 25% ketampanan lelaki dari awalnya sampai akhirnya. Dari Nabi Adam sampai lelaki akhir zaman nanti. 25% Pak diambil oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Tapi kata beliau, ada yang lebih tampan. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Dan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, itu ngambil 50% ketampanan lelaki dari awalnya sampai akhirnya. Kita kalkulasi Bapak, oleh dua wong ini, dua nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad 50, Nabi Yusuf 25, berapa jumlahnya? 75% ketampanan lelaki dari awalnya sampai akhirnya diambil oleh dua nabi yang mulia itu. Berapa sisanya? Selawi persen lagi. Itulah yang kita bagi-bagi nih Pak ya, dari lelaki awal sampai yang akhir ya. Makanya kalau kita merasa aku belaga Ustadz baru 0,000 sekian ya, banyak baginya ya, banyak lanangnya. Nah ini yang kemudian nak nunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan manusia yang biasa. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kencing, ini maaf, buang air besarnya. Nah, jangan dibayangkan apa dimakan juga, jangan ya, saya tidak cerita itu ya. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahwa satu waktu Nabi itu pernah ditanya, Rasul tanya oleh Aisyah ya, sesungguhnya engkau ini kalau pergi ke khola ini macam kalau dulu mungkin tanah lapang yang biasa dipakai oleh orang-orang dulu untuk buang air ya, buang air besar termasuk buang hajat. Tapi mengapa, kata Ummul Mukminin, ini wajar ya, karena ini istri Nabi. Mungkin satu waktu dipeloinya Nabi, namanya orang laki bini kan. Kami ini tak menemukan sesuatu yang biasa umumnya manusia keluarkan ketika dia buang hajat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, au ma alimti annal arda tabtali ma yakhruju minal anbiya fala yara minhu syai'. Wahai Aisyah, tidaklah engkau mengetahui bahwa bumi ini kata Nabi itu ya, itu langsung menelan apa-apa yang keluar dari para nabi sehingga dia tak terlihat. Keluar sebetulnya tapi langsung hilang, ditelan oleh bumi ya. Nah, ini sehingga kemudian kita bisa ambil kesimpulan lagi-lagi bahwa nabi itu memang bukan manusia biasa ya. Terhindar beliau dari cacat, terhindar dari aib dan sebagainya. Inilah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun kalimat yang bisa menggambarkan tentang kemuliaan, tentang keindahan, tentang keelokan baik tampilan zahir maupun tampilan batin dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sambut bulan Maulid ini ya, kita luaskan hati kita untuk kemudian berbahagia dengan bulan yang baik ini. Kalau misalnya Sayyidus Syuhur bulan Ramadan, kalau kemudian ada istilah bulan haram yang 4, maka setelah bulan ini, bulan yang baik itu diantaranya bulan Rabiul Awal. Tidak ada sebabnya ngapa menjadi mulia melainkan karena bulan itu menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kalau ada peringatan Maulid, baca salawat, datangilah ya. Kalau nak tiap malam hadir Maulid Arba'in mungkin Ustaz berat. Mala yudraku kullu la yutraku kullu. Yang tak bisa ambil dan buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak mampu 40, 20, tak mampu 20, 10, tak mampu 10, paling tak Maulid di tempat kita tinggal, di komplek kita ya. Itu amalan jama'inya. Amalan infiradinya apa? Banyakkan solawat di bulan Rabiul Awal ini ya. Banyakkan solawat. Solawat yang biasa baik Pak, yang minimal baik itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita salawat, pesan banyak guru kita itu, setelah salawat dengan Nabi, bagusnya iringi salawat untuk keluarga Nabi. Karena itu paling minimalnya salawat kita itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah inilah yang baca berulang-ulang. Syukur-syukur kalau baca sampai 1000 kali minimal setiap harinya selama bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tengok 1000-nya. Oh banyak Ustaz. Tidak banyak Pak sebetulnya zikir 1000 itu ya. Tasbih, takbir. Kalau kita Ustaz aku nak istighfar 1000 kali, mungkin tak? Mungkin nian. Hari ini kan banyak jualan apa tuh? Tasbih digital. Tak bawa puluh ada. Nah ini tasbih digital baca ini nah. Kalau ini murah ini. Ini 8.000, 12.000. Hilang pun tidak ada nyesel ya. Ya. Ada kan tasbih digital yang agak bagus yang bentuk cincin itu. Agak tinggi, kalau aku yang hobi cincin minimalis tidak senang yang itu ya. Itu mahal juga 300.000, aku juga tak beli. Kalau hilang nyesek juga itu ya. Ya gitu, kalau hilang benda-benda kecil ini. Nah,
kalau kita tengok pakai yang ini, kalau kita zikir, kadang-kadang tidak terasa Pak, tahu-tahu sambil jalan kita zikir tuh, lah 500 kali maco. Kadang-kadang kita mungkin lalai dari zikir itu karena waktu-waktu yang free macam itu tadi terpakai untuk yang lain, ya, atau terpikir benda yang lain, ya. Maka karena itu kalau benda ini misalnya mampu mengantarkan kita banyak berzikir, berarti benda ini jatuh hukum wajib, ya, jatuh hukum harus. Kalau misalnya dengan tangan kaget lupa berapa aku berzikir, beli benda yang ini, ya, yang kemudian kita kalau misalnya sekali jalan lagi pergi kemana sambil jalan berzikir baca salawat, kapan tengok selesai, nah lah 200 kali, ya, 1000 kali itu tidak banyak. Kalau kita baca dari pagi belum waktu duha lah selesai zikir 1000 kali itu, apapun bentuk zikirnya, ya. Nah inilah yang bisa kita bincangkan pagi hari ini dalam rangka sekali lagi untuk menyambut bulan yang mulia. Inilah masuk tanggal 1, tapi saya tengok di sini tanggal 2. Agak cepat sehari memang kamu nih mungkin, ya. Iya, apa tanggal 1 apa tanggal 2, tapi baru malam tadi istiftah Maulid Arba'in, ya, berarti baru tanggal 1, ya. Gitu, ya. Jadi bedanya di tanggal 12 Rabiul awalnya bisa beda nanti, ya. Baik, jadi itu insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi saya hanya ingin katakan sebetulnya satu kalimat baik, bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, ya. Jadi tidak kaget lagi kalau nanti dengar, oh ya, ada yang kemudian cium keringat Nabi, yang kumpulkan keringat Nabi, yang minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu ada dalam riwayat-riwayat. Apalagi bekas-bekas yang cuman tampilan zahir, pasti disimpan oleh sahabat. Tabarukan rambut, ya. Kan saya pernah ceritakan Khalid bin Walid itu, ini terakhir, ya. Khalid bin Walid itu satu waktu pernah kelihatan oleh sahabat-sahabat Nabi, nampak kemudian macam pening. Wong pening itu kan kelihatan, namun dia tidak bisa nyimpan, kelihatan pening kepalanya itu. Lihat uji sahabat yang lain, ya, Khalid tadi itu, ngapa pecah pening nian, ya. Aku nih ini katanya nyari peci. Nah, sahabat-sahabat yang lain mungkin nak ngolakan itu Nabi lah lama meninggal itu. Oh ya, lihat waya peci bae, pacak meli lagi yang menilang nian, ya. Tapi apa jawaban Khalid itu? Bukan pecinya. Pecinya itu mungkin macam peci hitam kita itu yang ada selipannya itu, ya. Tapi dalam peciku itu katanya ada rambut mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itulah beruntungnya sahabat itu, ya, hidup bersama Nabi, melihat Nabi, tabarukan langsung dengan Nabi. Tapi jangan kecil hati, kita dirindukan juga oleh Nabi dalam riwayat itu, maka kita sambut rindu dengan Nabi itu dengan memperbanyak juga kerinduan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu baik, ya. Mungkin tidak usah kita buka sesi tanya jawab untuk hari ini, kita akhiri dengan baca salawat macam biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين واشفع لنا يا الله بشفاعة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يوم نلقاك فيك برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.